Sedangkan buat Onyx, nah ini dia nih, mereka harus pinter-pinteran buat main pick off, buat nyulik terlebih dahulu sebelum ada teamfight dan kejadian, Mo. Itu udah awal udah hilang duluan. Oh, loh, udah keculik satu, All-nya hilang. Dan bahkan lihat Miko bakal coba 1v1 sama Albert, padahal di depan sana udah ada yang memotong, yaitu Keyboy, tapi ternyata All yang bakal coba ditahan sama seorang Keyboy kali ini. Sementara dari Miko masih bisa bertahan, tapi at least pressure dari Keyboy dan juga Albert terjadi duluan sebelum kita masuk ke dalam land off dan Kawawa. Ya, dan bahkan ini diganggu terus-terusan. Lihat bagaimana Miko dipaksa untuk pakai healnya, Keyboy yang potong minionnya, dan bahkan Kairi yang diberikan keleluasaan untuk bisa ambil creeps milik Burn Express. Jadi lumayan terbelakang sebenarnya sekarang level yang dimiliki, dan kita akan melihat replaynya terlebih dahulu ya, dimana Keyboy ternyata bermain dengan sangat agresif, nempel ke Owl yang memang nggak punya apa-apa sama sekali, nggak bisa bergerak kemana-mana juga, dan pada akhirnya harus terkena first blood. Iya, tapi emang harusnya kayak gitu gak sih kalau lawan Nathan di early jangan ngasih space, karena gimana pun kan dia masih butuh beberapa item magical tambahan kan. Entah mungkin dia bakal bawa ke arah Divine Glaive, atau mungkin nanti di era late game dia bawa seperti biasa Blood Wings. Jadi early-nya ini harus di pressure, dan kalau early-nya di pressure lagi-lagi Albert ini ngebawa Cloud yang kalau early farmingnya lancar jaya itu enak banget buat Onyx. Tapi kali ini lihat, I'm your ATM tidak akan bisa bergerak leluasa seperti di game yang pertama, belum dapetin level 4-nya. Tentunya belum ada final slash yang bisa menyelamatkan hidup dari I'm your ATM dan Onyx. Early yang begitu bagus, dan Kairi akan langsung melaju ke area turtle yang pertama ke bawah. Iya, apalagi dari Keyboy tadi, karena first blood yang diraih oleh Keyboy membuat level dia ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan romer lawan. Ada perbedaan setengah level ya dibandingkan dengan Miko juga, dan sudah mulai dikejar-kejar semuanya. Onyx mereka langsung mendapatkan turtle tanpa ada balasan sama sekali, dan bahkan lihat agresif sekali permainan yang dipakai oleh Onyx sekarang. Keyboy hanya mengganggu, ngedelay, karena yang sesungguhnya adalah Kairi ingin untuk mendapatkan orange buff milik Burn Express. Tapi Keyboy langsung mundur kali ini melihat adanya dua orang pemain, Miko dan juga Rindo. Memang Miko belum dapetin level 4, belum dapetin Holy Baptism-nya, tapi at least masih ada Holy Healing yang bisa membantu pemain-pemain dari Burn Express untuk survive di area teamfight-nya. Dan Keyboy mundur, dia nggak mau coba untuk 1v1 dengan Rindo kali ini. Sementara Rindo udah mulai pelan-pelan nih masuk invasi, ngambilin semua jungle resource yang dimiliki sama seorang Albert. Tapi Keyboy pun tidak akan terlalu memaksakan teamfight 1v2-nya. Dia hanya memberikan informasi aja ke arah pemain-pemain dari Onyx, khususnya Albert di area bawah. Yep. Dan sudah mulai ada ini ya, pergerakan-pergerakan dari Onyx sendiri yang masuk ke dalam jungle milik Burn Express. Tapi sejauh ini juga ini masih cukup aman, karena untuk di area bawah Keyboy juga masih mengawasi jangan sampai Albert tiba-tiba terpick off oleh lawannya juga. Dan Corrosion sudah diselesaikan oleh Albert. Dari arah rotasi untuk Burn Express juga ini semua mengarah menuju ke area dari Gold Lane. Jadi gak terlalu aman banget sebenarnya untuk Albert, tapi lihat bagaimana Albert juga bisa mencoba untuk melakukan teamfight. Oke, Eternal Guard memang dibuka, dan bahkan Rindo tertahan di area depannya. Itu dia, Sans berhasil untuk menemukan Rindo, dan All kali ini akan menjadi target yang kedua. Tapi Kairi ternyata hampir saja bisa menemukan All, tapi dia masih ada satu buah Purify yang menyelamatkan hidupnya ke bawah. Yes, dan lihat Keyboy udah low HP, bakal diselamatin oleh Sans, dan bisa ternyata, dan Purify di trigger oleh Kairi. Tapi Sans, dia flicker. Dia nggak mau merelakan kesempatan yang di depan mata lewat begitu saja. Flicker yang manis, dan langsung dilahap begitu saja oleh seorang Sans dengan adanya satu buah Deadly Grabs. Yes, dan Onyx berlari dengan cukup cepat sekali ini, Mo. Mereka nggak ingin menyanyiakan kesempatan, mereka sedang unggul juga, dan bahkan I'm your ATM. Inilah yang mungkin menjadi target utama bagi Onyx ya, karena dia satu-satunya pemain selain jungler pastinya yang nggak pakai Purify. Dan bahkan untuk Purify yang lain, Miko dari All ini sudah ke-trigger semuanya, jadi lebih mudah untuk menjadikan turtle ini sebagai sebuah bait, pancingan, kalau memang Burn Express mencoba untuk mendekat ke arah turtle. Iya, dan sekarang kita lihat ya dari Burn Express seperti apa setup yang akan dibawakan. Ternyata memang game pertama itu kuncinya di Digi kok, ya kan?
semua setup teamfight efek sisinya Onyx ini gagal karena lagi-lagi ada satu buah time journey. Tapi sekarang di game kedua karena Diginya di-ban sama Onyx di banning phase yang kedua, Burn Express mereka nggak punya jaminan apa-apa. KLVG lewat aja tuh, ngelewatin Keyboy begitu saja. Tapi untungnya dia cukup peka dengan adanya keberadaan Keyboy dan hampir saja dari KLVG bisa di pick off oleh Onyx di area river ya. Ya dan bahkan setiap kali ya dari Mikonya lagi coba buat nyebrang dan dia ngelewatin tuh perbatasan dari sungai dengan rumput, itu dia harus hati-hati banget karena kadang-kadang itu ada Deadly Grasp yang dilepasin sama Sans juga. Dari item build-nya Yuzong ini udah punya satu Hunter Strike, jadi sudah punya damage juga. Build defense dimainkan ternyata oleh Kairi ya, ada Molten Essence, ada Dreadnought Armor juga di sana. Sedangkan ya ini dia nih, Albert yang sudah mulai leading lumayan atau jauh bahkan ya, ada 1100 gold difference. Wah. Yang jadi DHS ada, Corrosion juga sudah punya sekarang dia. Udah Iya, lengkap beda lah satu buat item ya. sebagai cloud. Betul, udah cukup damage-nya, tapi Late Burn Express akan bermain secara objektif kok, bakal langsung memecahkan turret di area atas, sama halnya seperti Onyx harusnya yang bisa dapetin turret di area bawahnya, tapi kali ini Blazing Duet dibuka. MR ATM ternyata masih menahan pergerakan Onyx yang mencoba untuk bermain secara objektif. Dan Albert, Kairi udah mulai datang, lagi-lagi Fairy Requiem dan bersama dengan Special Migration, MR ATM tidak akan bisa bertahan terlalu lama, tapi lihat di area atasnya, ini mau nggak mau dari Boots-nya harus nahan laju dua pemain dari Burn Express, 3 bahkan lihat. Karena Burn Express kalah team fight udah 5-0 duluan di menit 6. Ini udah pasti mau nggak mau mereka harus main objektif kok. Wow, itu Eternal Guard yang pas banget tadi. Kena ke kill VJ yang juga tumbang dengan pasif dari Boots dan bahkan Miko. Oke, masih punya Purify tapi masih bisa kabur kah? Karena ada Keyboy dekat dia mau. Oke, mau Bandit-nya connect, tapi Kairi ternyata memang Special Migration ini sudah dibuka terlebih dahulu, tidak mampu untuk memfollow up satu buah Emo Bandit, tapi Keyboy tidak mau merelakan dua pemain di area atas lari begitu saja, dan bahkan lihat Violet Requiem dari seorang Kairi. Sementara di sisi lain ada Albert yang harus mundur ke arah belakang karena Rindo mencoba untuk memberikan backup. Pemain-pemain dari Burn Express ditahan begitu saja, tapi Kairi lagi-lagi Special Migration yang mencoba untuk menahan MRTM. Terkena efek Terrified, tapi lihat dari seorang KLVG mengcopy ke arah Black Dragon Transform, tapi buat apa? Tidak bisa terlalu memberikan dealing damage yang terlalu banyak karena lagi-lagi pemain-pemain dari Onyx mereka masih cukup tanky. Mereka menang dari segi network yang bisa dibilang ini terpantau cukup jauh sih di menit yang ke-8 karena perbedaan network ini sampai di angka 4000 ke bawah. Ya apalagi tanpa Purify tadi, kalau kita lihat bagaimana Onyx mereka tahu Burn Express mereka tidak punya Purify atau beberapa sedang tidak aktif, mereka langsung ngegas saja, mereka terusin tadi untuk di top lane-nya, dan bahkan ada aksi beberapa aksi diving yang kalau kita lihat memang terjadi dan semuanya dimenangkan oleh Onyx. Dengan poin ke-8 dengan turtle juga yang diambil oleh Onyx ini lebih mempersulit Burn Express untuk bisa berkembang lebih jauh lagi masuk ke late game. Karena sepertinya kalau kita bicara soal di early game, ini Burn Express mereka harus bisa menang di early. Mereka punya Barats ya kan. Karena Barats semakin lambat laut memang dia tebal, tapi nanti yang ngasih damage-nya nih Owl yang sangat-sangat diharapkan untuk bisa ngedeliver damage-nya. Ini gak punya escape selain daripada Entropy dan juga Purify yang dipegang sama dia dan sedang dikejar sekarang. Waduh. Oke, lagi dikejar dan mencoba untuk bertahan dari kejaran Kairi. Cuma tiba-tiba ada naga terbang dan kali ini Boots yang akan menahan pergerakan dari sementara di sisi lain Sans-nya memang tumbang. Ada pertukaran 1 untuk 1 tapi double kill berhasil diamankan oleh Albert. Satu buah Emo Bandit dari seorang Keyboy menahan Rindo di area depannya, tapi lihat backup dari pemain-pemain Burn Express lumayan cepat datangnya. Boots memang menjadi pertukaran, tapi Keyboy terlihat tanky di area depan mencoba untuk down moving ke arah 3 pemain dari Burn Express, namun itu cukup untuk Onyx. Kairi memang Special Migration yang gak tepat mengenai KLVG, tapi at least menjadi satu titik ancaman dari Kairi kalau mereka tidak boleh terlalu jauh maju lagi dari Burn Express. Ya, dan sekali lagi ya dari Burn Express untuk draft mereka ini hanya mengandalkan Owl untuk menjadi single damager untuk Burn Express ya, dari burst-nya, dari semuanya, mungkin dari cabut turretnya juga. Ini ada di Owl, yang lainnya lebih ke defense item atau hybrid item dan ini memudahkan buat Onyx, tapi Kairi sendirian kok. Oke, 1 versus 4 cukup berani, tapi untungnya ada Sans. Langsung Eternal Guard dibuka begitu saja. MR ATM mencoba untuk bertahan di depan, tapi damage terlalu sakit dari pemain-pemain Onyx karena Albert
memberikan backup yang cukup cepat juga. Itu untung ada Suns. Kalau enggak Kyrie lumayan ini sih serem ya. Berani dia maju coba untuk dapetin orange buff, ternyata pas dia loncat ada 4 orang di sana dan langsung mundur dengan special migration, dan ada backup yang sangat amat baik dari Suns dan juga Albert. Dan Lord kali ini sudah mulai terbuka lebar. Burn X Flash, kalau mereka mau ambil kesempatan untuk melakukan inisiasi ini harus berhati-hati karena tentunya Onyx akan menahan terlebih dahulu pemain-pemain Burn X Flash. Gak masalah Lordnya di reset, tapi ya penting mereka tidak kecolongan dari segi jumlah pemain Kawawa. Yes, dan juga tanpa retribution ya tadi karena yang tumbang adalah Rindo. Dan di bagian top lane benar-benar di babysit untuk Owl. Tapi kalau kita lihat dari item build yang sudah dibuka juga, ini jelas adalah item-item defense yang dibuild oleh Burn X Flash, dan Boots berhasil untuk mengusir mundur pemain Burn X yang berada di area bottom lane, dan kill VJ juga bakal dikejar, akankah kena? Dan yes. Wah, Blazing Duel dari Albert udah Albert sakit banget 1v1 dengan seorang Owl dan tumbang kali ini Owlnya. Meskipun hampir banget, tapi lihat Albert Kawawa yang menang dari segi item, menang dari segi level. Tentunya ini bakal menjadi satu momentum yang bisa diamankan oleh Onyx selama mereka masih bisa untuk dapat kasih backup yang cepet ya menurut aku dari Keyboy dan juga Suns. Ini Onyx kayaknya mereka masih bisa untuk nge-secure game kedua ini dengan cukup mudah. Lihat, dipukul mundur. Siapapun yang mau maju enggak dikasih kesempatan sama Albert, dan Onyx akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret saja karena Lord juga sudah mulai berjalan di area bawah. Dan Burn X Flash mereka harus melakukan posisi defensif kali ini. Kyrie tinggal loncat dengan special migration, tapi timingnya ini harus pas karena menurut aku kill VJ dia udah ngopi ke arah ini nih, Eternal Guard. Jadi Eternal Guard ini bisa untuk ngehentiin pemain-pemain dari Onyx. Tapi Keyboy mencoba untuk bertahan dan ternyata Lordnya akan berhasil untuk di-clear cukup cepat oleh Burn X Flash. Dan Albert bersama dengan pemain-pemain dari Onyx, mereka tidak mau terlalu gegabah, mereka mau bermain secara disiplin. Ya, mereka bakal nge-clear dulu dengan dorong aja dan nggak terlalu overcommit untuk bisa untuk dive in ke depan. Tapi Albert ini tetap sabar banget dan ngepok semua turret dan bahkan bisa dapetin satu bottom base turret milik Burn X Flash. Jadi ini jelas Burn X Flash sudah masuk ke dalam skema permainan milik Onyx sendiri. Mau dekat cari Albert, ada BMI untuk kabur kembali, masih ada Kyrie untuk efek backup-annya juga. Dan ini susah banget sih untuk Burn X Flash karena mereka hanya mengandalkan Entropy plus Owl untuk bisa selamat sekarang. Dan itu ada Keyboy yang selalu ada kesempatan untuk bisa men-trigger nantinya ya Purify yang dipegang sama pemain-pemain Burn X Flash. Udah lakukan clear cepat ya dari Burn X Flash, cuma jadi satu-satunya jawaban sih sekarang mau nggak mau karena perbedaan networknya semakin menjauh. 10.000 kali ini di menit yang ke-12, dan masalahnya nggak cuma Keyboy doang yang nggak bisa ditumbangin. Ini nge-reach ke arah Albertnya aja susah banget dari pemain-pemain Burn X Flash. Seperti yang kau bilang, mereka mau nggak mau harus manfaatin entrofinya dari Owl. Karena mereka tuh nggak bawa satu roamer yang bener-bener kayak bisa nahan semua di depan ya. Mereka bawanya support, mereka bawa Rafaela yang memang bisa kasih movement tambahan, bisa kasih heal. Tapi masalahnya lini depannya ini cuma berharap sama Rindo dan juga I'm Your ATM kok. Kalau lini depannya rontok, udah pasti Onyx bakalan gampang banget untuk menumbangkan pemain-pemain Burn X Flash di lini belakangnya. Ya, dan juga untuk magic damager ya yang dikasih. Damage yang diberikan oleh Burn X Flash semuanya bergantung dari magic damage. Kalau physicalnya ya kita tahu semuanya buildnya hybrid dan cuma ada satu Fury Hammer di tangan I'm Your ATM. Jadi mereka bakal tidak terlalu kuat untuk physical damager, yang berarti dari Onyx ya kalau mereka punya antara Radiant Armor atau Tenacious Shield ini udah semi amal mereka untuk bisa melakukan teamfight dari tadi. Gila, ini Albert semua dikasih sih, minionnya Burn X Flash dikasih semua ke Albert. Jadi dia selalu dapetin stack full dan dia juga dapetin tambahan gold untuk nambahin item-itemnya. Sementara Keyboy sama Vendetta memang udah dilepas, tapi Kyrie maju ke area depan dengan satu special migration bersama dengan Feltrick Wayam. Satu buah Eternal Guard dibuka oleh seorang Suns, tapi lihat posisi dari pemain-pemain Onyx cukup low. Boots tumbang di garda depan karena 1 versus 4 dan Keyboy pun hilang begitu saja, tapi Albert tumbang di tangan Miko Onyx. Mereka kehilangan team fight-nya, momentumnya digagalkan karena lagi-lagi Albert berhasil untuk dapetin I'm Your ATM, tapi di sisi lain lihat ada Suns yang mencoba untuk melakukan clear di area mid, mencoba memberikan distraction, tapi Kyrie 1 versus 3 tentunya bukan jadi hal yang mudah untuk Kyrie. Onyx, mereka sayang banget mereka kalah di momentum Lord team fight-nya, dan ini ngebuat Burn X Flash punya setidaknya nafas yang mungkin bisa memperpanjang sedikit ya hidup mereka.
Ya bisa sambil menunggu mungkin untuk Lord berikutnya atau nyabut satu base turret semisal. Cuman tadi Owl-nya bebas banget mau tadi. Kalau aku ngelihatnya entropinya dipakai sampai sampai kelar bener tuh. Dia nembak semuanya, dia kasih damage outputnya ke Onyx dan gak ada yang hentikan dia sama sekali. Dan ini berarti ya lumayan lah sekarang untuk Onyx-nya yang dimana mereka harus merelakan beberapa turret mereka mungkin dilepas dan jatuh ke tangan Burn X-Flash, dan Owl sudah selesai untuk item-itemnya juga. Ini mulai kelihatan bahaya sekarang. Nathan kita tahu dibawa ke late game. Ini akan menjadi salah satu sumber permasalahan kalau sampai gak bisa digapai. Yang dimana Onyx untungnya mereka memang masih punya Albert ya, tapi Albert pun tidak akan bisa menahan damage burst yang bisa diberikan dengan kehadiran Nathan. Ini Nathan, kenapa memang lagi naik sekarang selain dari Radiant yang lagi di-adjust ya, itu adalah ketika ada team fight yang miss, satu aja miss team fightnya, itu antara kita hilang banyak turret, hilang objektif, atau bahkan hilang gamenya semuanya mau. Iya, jadi sebenarnya memang harus prioritas target ya ini ke arah gold lane, apalagi sebenarnya di menit ke-16 kali ini ya. All tadi memang dia ngebuka entropy di posisi yang benar-benar aman banget, dan sayangnya tadi boots itu Black Dragon transformnya agak sedikit telat. Telatnya karena posisi dari Burn Excess ini udah ngecicil pemain-pemain Onyx duluan. Jadi posisi dari All-nya udah ngecicil pakai entropy, dia udah tarik ulur ya kan, udah ke delete sebenarnya pemain-pemain dari Onyx sendiri. Jadi ketika boots-nya datang, emang kena efek petrify sih, kena Dragon Tail juga, cuma nggak ada pemain Onyx yang bisa nge-follow up damage. Karena mau nggak mau Albert harus repositioning tadi, Sans juga kelihatannya udah low, Kairi harus mundur. Jadi mau nggak mau Onyx mereka kehilangan momentum di Lord yang tadi. Tapi sekarang ini perbedaan network yang tadi kita bahas 10.000 sekarang udah mulai dikejar, udah tersisa 3.000 aja perbedaan networknya. Tapi Burn X-Flash kali ini harusnya mereka dari Onyx udah tahu ya kira-kira pergerakan seperti apa dan targeting siapa yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Selama Nathan yang gak ke pick off, ini bakal susah banget tim fightnya untuk Onyx. Yap, dan Nathan yang memang harus dicari juga, dan bahkan udah punya Blood Wings Nathan-nya. Itu biasanya Blood Wings adalah item terakhir untuk Nathan. Berarti udah full damage bagi Nathan sekarang, bagi Owl. Tadi kita melihat 0 kill ya, tapi dia udah dapat sekarang ada 3 kill yang didapetin sama dia. Miko juga punya 1 Ice Queen Wand, dan benar saja full item tanpa sepatu, dan ada 1 Wind of Nature untuk menyelamatkan diri kalau memang ada Albert di samping dia. Nah ini yang bahaya sekarang. Dari Albert kan nggak mungkin dia mau pakai Winter juga ya. Iya, Kairi tadi sempat masuk Violet Requiem tapi nggak kena ke arah Emir ATM. Jadi harus reset lagi dari seorang Kairi, menunggu ultimate-nya kembali lagi. Namun Burn X-Flash kali ini udah mulai terlihat nih, 3 pemain di area river, 4 bahkan 5 kali ini secara bersamaan. Tapi masalahnya posisi dari Sans ini jauh banget. Kairi apakah dia bakal coba untuk masuk ke area depan, tapi All yang berhasil untuk mendapatkan Lordnya, dan kali ini team fight apakah akan dipaksa, sementara Boots menangkap Emir ATM di area belakang, dan Emir ATM harus mundur. Immortality memang pecah, tapi lihat Kairi berhasil untuk menangkap ke arah Rindo juga. Boots 1 buah Black Dragon transform untuk menghalau pergerakan dari seorang Rindo, tidak dikasih kesempatan untuk mundur dan kabur. 2 pemain dari Burn X-Flash berhasil ditumbangkan begitu saja. Tapi masalahnya Lordnya sudah mulai bergerak ke area atas yang harus ditahan oleh pemain-pemain dari Onyx. Yap, dan untungnya memang ya mereka berhasil untuk mendapatkan 2 sehingga tidak ada serangan susulan yang bisa dibangun tadi oleh Burn X-Flash. Ingat tadi selain daripada mendapatkan 2 hero ya, mereka juga mendapatkan 2 immortal yang dipecahkan tadi. Berarti bakal panjang nantinya untuk Burn X-Flash menunggu lagi immortal tersebut ketika sedang dalam masa dulu, dan bahkan untuk base turretnya dibalikan sekarang sama Onyx mo. Tapi ini bahaya banget karena 10 detik, 5 detik lagi Emir ATM akan muncul. Sementara tim fightnya bakal dipaksakan. KLVJ mencoba untuk bertahan dengan 1 buah minta terancam, namun Albert 1 buah Blazing Duet, dan bahkan KLVJ tumbang. Menyisakan lagi-lagi 3 pemain dari Burn X-Flash, tapi Onyx akan bermain secara disiplin. Sementara Kiboy menunggu dulu. Udah dapat informasi bahwa tidak ada final flash ke depannya. Kiboy mencoba untuk bertahan, immortality hampir pecah dari seorang Kiboy. Masih mencoba untuk bertahan, tapi All mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari Onyx, dan lagi-lagi Burn X-Flash kembali seperti di game yang pertama, memberikan pressure gila-gilaan ke arah pemain-pemain dari Onyx dan membawa game ini menuju ke arah late game ke bawah. Ya, dan bahkan mereka bertahan juga ya meskipun semua base turret mereka pecah, dan ini dia Nathan yang aman lagi ya, gak sempat untuk bisa di-pick karena dia selalu berada di posisi yang paling belakang. Dia juga punya entropy di late game dengan cooldown yang cukup cepat juga.
Jadi ini tugas bagi Rindo bersama dengan I'm Your ATM untuk bisa mengcover, untuk bisa nge-buying time agar Owl-nya bisa mendapatkan free hit. Sedangkan tadi Albert-nya ini bisa masuk dengan bebas dan juga damage yang diberikan oleh Albert. Ini sudah besar banget dengan basic attack-nya, bahkan dia bisa menumbangkan hero-hero tebal. Jadi Blade Armor ini menjadi salah satu item yang sekiranya agak wajib ya untuk pemain-pemain Burn X Flash. Kalau mereka tidak Iya. ingin Cloud-nya ini bebas untuk bisa memberikan damage, karena ya setidaknya lah ya ada punishment dikit lah buat Cloud-nya. Karena mereka selain dari Blade Armor, biasanya kan counternya Blade Armor plus Vengeance ya. Cuman Vengeance ini gak ada yang punya nih Mo. Jadi ya mungkin ada efek slow Iya. dari Blade Armor lah yang bisa dikasih ke dia juga. Oke, dan masuki menit yang ke-20 kok. Ini itemnya sudah lengkap semua. Dan bahkan Sans aja udah sampai punya Blood Wings bersama dengan All juga. Dan Immortality di tangan dari seorang Keyboy bersama dengan I'm Your ATM. I'm Your ATM ini menurut aku jadi satu pemain yang cukup lagi-lagi ya menyebalkan ya. Apalagi final slash-nya kalau misalnya bisa nahan Keyboy kayak tadi tuh, ini bakal susah di endgame sama pemain-pemain dari Onyx. Dan oke, Albert yang masih bisa dapetin. Tapi tipis banget sih kok, itu cukup menyeramkan. Dan sekarang lihat posisi dari Albert, oke, sudah mulai kembali untuk bergabung dengan pemain-pemain Onyx masuk ke area Lord yang keempat di menit yang ke-21. Dan Burn Express, mereka udah tahu kuncinya jangan sampai all-nya tumbang. Dan ini bakal jadi PR buat Albert. Lihat Albert, udah ketahuan posisinya. Dan lagi-lagi distraction dengan Ya itu Albert baru muncul dikit nge-distract, terus tiba-tiba semuanya langsung noleh ke Albert semua. Jangan sampai mereka kena split push kan. Jadi mereka gak pengen di split push. Jadi mereka langsung aware banget nih, kelihatan ada di mana marksmannya, mereka langsung ke sana tuh. Mereka gak pengen di end lagi seperti di game yang pertama. Oke, I'm Your ATM kali ini udah mulai dicicil sama Sans. Lihat Curse Blast-nya mencoba untuk menghentikan I'm Your ATM, dan bahkan Immortality tidak sempat pecah, tapi lihat Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang All, dan All tumbang. Ini kesempatan untuk Onyx bisa membalikan keadaan. Immortality pecah dari seorang Rindo, dan lihat dua pemain hilang begitu saja. KillVG terjebak di area depan. Winter Truncheon memang sempat dibuka oleh KillVG, tapi Immortality juga tidak mampu untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx, tidak mampu untuk bertahan. Dan lihat Miko bakal coba dikejar, menyisakan I'm Your ATM. What are you gonna do? Burn X Flash kali ini mereka berada di ujung tanduk, dan Onyx harusnya berhasil untuk mensecure kemenangan ini dengan total wipeout yang begitu baik. Dan 2-0 Onyx berhasil untuk mengamankan poin penuh tanpa ada balas. Wow.